Panduan mengikuti dengan hikmat ibadah live streaming GKKA Indonesia Jemaat Banjarmasin yang tayang di YouTube channel GKKA Banjarmasin dengan jadwal tayang jam 9.30 pagi secara live dan 17.00 sore secara replay. Apakah mengikuti kebaktian minggu dengan cara live streaming sebagai tanggapan terhadap COVID-19 dapat dianggap sebagai sebuah ibadah? Robert Weber mengemukakan 4 hal yang utama di dalam tahapan ibadah. Yang pertama, masuk ke hadirat Allah, lalu mendengar Tuhan berfirman, meresponi firman Tuhan dengan ucapan syukur, dan kita diutus untuk mengasihi dan melayani. Jika kita ingin kebaktian minggu dengan cara live streaming menjadi sebuah tindakan beribadah, maka kita harus dengan sengaja berusaha masuk ke hadirat Tuhan, memberikan perhatian penuh ketika Tuhan berbicara, menanggapi firman-Nya dengan ucapan syukur, dan akhirnya berkomitmen untuk mengasihi dan melayani dunia. Namun realitasnya, banyak orang yang mengikuti kebaktian minggu dengan cara live streaming tidak dengan sengaja mengambil langkah pertama untuk masuk ke hadirat Allah. Contoh, saat minggu pagi ketika baru saja terbangun dari tidur, masih dengan menggunakan baju tidur, kemudian menyalakan komputer atau gadget, lalu menonton kebaktian minggu sambil mempersiapkan sarapan, dan setelahnya sambil menyantap sarapan tersebut. Jika yang terjadi demikian, maka ibadah kemudian tidak lagi bersifat transenden atau kudus. Ibadah minggu akhirnya hanya menjadi sekedar makanan tambahan untuk sarapan di hari Minggu. Lalu bagaimana kita melakukan ibadah live streaming? Jika bersama dengan keluarga, maka pada hari Minggu itu bangunlah lebih awal untuk sarapan bersama. Bersekutulah di meja makan dan nikmatilah itu sebagai hari di mana bisa bersantai menikmati makan pagi bersama dengan keluarga. Sebelum berkumpul untuk mendengarkan atau mengikuti ibadah live streaming, bersihkanlah dirimu seperti yang biasa kita lakukan jika hendak ke gereja. Mungkin kita tidak perlu menggunakan pakaian terbaik seperti yang kita lakukan di hari Minggu biasa, tetapi kita perlu mengganti baju tidur kita. Ketika mendengarkan khotbah, semua orang duduk dengan tenang di ruang yang telah ditentukan bersama. Anak-anak tidak boleh berbaring atau bermain dengan mainan mereka sebagai wujud nyata menghormati kehadiran Tuhan di dalam ibadah. Ketika beribadah, hendaknya ikutilah arahan pemimpin ibadah, seperti waktu berdiri dan duduk. Sebisa mungkin berpartisipasilah dengan aktif. Setelah ibadah selesai, ada waktu yang singkat untuk berdiskusi bersama dengan menggunakan pertanyaan, apa yang telah dipelajari dari ibadah hari ini? Setelahnya, luangkanlah waktu untuk berdoa bersama. Ketika kita melakukan setiap tahapan ini dengan sengaja di rumah kita, maka kita sudah mengikuti 4 tahapan ibadah minggu. Lalu bagaimana jika hanya seorang diri? Maka kita pun harus melakukan persiapan untuk mengikuti ibadah. Selesaikan makan, berpakaian, dan bersiaplah sebelum ibadah dimulai. Ikutilah instruksi pemimpin pujian atau liturgis dan bersikaplah selayaknya mengikuti ibadah tersebut di gereja. Mempersiapkan secara fisik dan mental seolah-olah kita pergi ke gereja, memastikan bahwa hati, pikiran, dan tubuh kita berada dalam keadaan yang benar untuk menyembah Allah. Selamat mengikuti ibadah live streaming GKKA Indonesia Jemaat Banjarmasin. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Sungguh kita bersyukur di dalam kebaikan dan anugerah Allah, kita kembali dapat datang beribadah kepadanya secara online. Mari saat ini kita tenangkan diri kita persiapkan hati dan pikiran kita terarah hanya kepada Tuhan. Mari kita bersaat teduh.
Shalom saudaraku, selamat hari Minggu. Pada saat ini, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita menghampiri akan Tuhan beribadah bersama-sama pada hari ini. Dan dengarkanlah panggilan beribadah kepada setiap kita yang terdapat di dalam 2 Samuel pasal ke-22 ayat 47 dan 50. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku dan ditinggikanlah kiranya Allah gunung batu keselamatanku. Sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu, ya Tuhan di antara bangsa-bangsa, dan aku mau menyanyikan mazmur bagi namamu. Ibadah kita pada hari ini kita buka dengan pengakuan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ibadah kita pada saat ini ditahbiskan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan Kristus Yesus, Tuhan kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Kepada Allah yang Maha Kudus kita datang beribadah. Kepada Allah yang Maha Kudus kita datang memuji dan menyembah. Mari saat ini dengan hati yang tunduk dan penuh hormat kita naikkan pujian bagi Allah kita. Kita nyatakan, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Silahkan duduk kembali. Saudaraku, setiap kita adalah manusia berdosa. Seringkali kita jatuh di dalam pelanggaran kita. Namun, tangan Tuhan selalu terbuka bagi setiap kita yang mau datang dengan pertobatan. Mari kita bersama datang kepadanya melalui litani pengakuan dosa. Ya Bapa yang Maha Kudus dan yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman dan ketidaksetiaan,
pelanggaran hukum-hukum-Mu yang suci, dan kelalaian kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Engkau kuduskan di dunia ini, salah paham dan kepudaran pengharapan, pementingan diri, dan perselisihan, kami mengaku kepadamu. Kristus, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Engkau utus ke dalam dunia ini, ketidaksetiaan dan ketertutupan, ketidakjelasan dalam kesaksian kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Berilah kami pengampunan dosa dan damai sejahtera ya Bapa. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin. Dengarkanlah berita anugerah kepada setiap kita. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, anugerah pengampunan dari Allah adalah berita terindah dan kabar yang menenangkan, menguatkan, dan menghibur kita para pendosa. Mari dengan penuh syukur kita responi berita anugerah pengampunan dari Allah. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kiranya ayat firman Tuhan dari Mazmur 119 ayat 10 dan 11 yang akan kita bacakan bersama ini menjadi pernyataan pembaharuan komitmen kita di hadapan Allah yang telah melepaskan kita dari belenggu dosa. Bersama-sama kita membaca Mazmur 119 ayat 10 dan 11. Dengan segenap hatiku, aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku, aku menyimpan janji-janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Silakan duduk kembali. Kiranya dengan segenap hati kita senantiasa mencari Tuhan dan kehendak-Nya. Memperhatikan dan menaati firman-Nya. Firman-Nya yang hidup, firman-Nya yang indah, firman-Nya yang menguatkan iman kita. Mari nyanyikan lagu pujian tentang firman hidup, mempersiapkan hati kita mendengarkan pemberitaan firman. Nyanyikan lagu pujian tentang firman hidup. Nyatakanlah keindahan dari firman hidup. Firman hidup dan indah, kuatkanlah imanku. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Kristus yang telah diurapi, memberi firman hidup. Orang berdosa dengarlah suara firman hidup, yang memberi kelepasan dan membawa ke surga. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. 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 Sebelum kita membaca firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada saat hari ini, saya ajak kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus,
Izinkan kami dengan kekuatan kuasa-Mu membaca sebagian firman-Mu dan terangi hati pikiran kami, urapi lidah mulut bibir hamba-Mu, agar supaya ketika kami membaca, ketika kami merenungkannya, kami boleh mendapatkan penghiburan dan kekuatan, bahkan kemampuan untuk menjadi saksi-Mu setelah kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, senang sekali pada hari ini kita boleh kembali berjumpa melalui ibadah bersama pada tanggal 11 Oktober ini. Dan patut kita bersyukur kepada Tuhan karena di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19, kita masih diberikan kekuatan dan kesempatan serta sukacita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Oleh sebab itu, di tengah-tengah suasana yang kita alami seperti saat-saat ini, marilah kita dengan tidak putus-putusnya untuk senantiasa belajar kebenaran firman Tuhan yang memberikan kita kekuatan secara khusus untuk tetap bertahan di tengah-tengah situasi ini. Pada saat ini saya akan membacakan satu bagian kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat 16, sebuah ayat yang sangat fenomenal, yang sangat terkenal, yang sangat agung sekali, yang mengatakan demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, tema kita pada hari ini sangat menarik sekali, yaitu kasih terbesar yang harus diceritakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita hidup di suatu zaman yang sangat cepat sekali perubahannya. Dan ini tidak bisa dapat disangkali bahwa perubahan-perubahan terjadi terus-menerus di sekitar hidup kita. Ada perubahan teknologi yang luar biasa, ada perubahan budaya yang juga luar biasa. Sejak pandemi COVID-19 melanda seluruh dunia, paling tidak mempengaruhi sedikit banyak di dalam budaya di mana kita berada. Kalau dulu biasanya datang salaman, ya, ada yang kalau sudah bertemu cipika, cipiki, dan lain-lain sebagainya. Tetapi hari ini budaya itu sudah mulai tidak bisa dilakukan lagi. Hanya cukup dengan tangan yang dikatupkan, atau mungkin ada yang dengan siku, oleh karena menjaga agar supaya jangan sampai tertular COVID-19. Budaya ini mulai berubah, bergeser. Dan saudara, tentunya juga perubahan itu juga ada di dalam karakter manusia. Terjadi perubahan yang luar biasa di dalam hidup manusia. Dulu manusia suka diem, manusia suka hanya mengurus dirinya sendiri. Tetapi hari ini Bapak, Ibu, dan saudara, manusia yang tadinya diam, tadinya cuek, sekarang sudah mulai mengalami perubahan yang luar biasa. Di Facebook, komentar-komentar yang saya tidak ketahui dari mana asalnya, itu sudah begitu menggerogoti bangsa dan negara ini yang tadinya hidup mulai damai, mulai tenang, tetapi perubahan-perubahan karakter ini membuat kegelisahan-kegelisahan yang luar biasa. Perubahan-perubahan dalam kondisi alam kita juga demikian. Di mana-mana kita mendengar ada begitu banyak hal-hal yang berubah dari cuaca, dari alam semesta ini. Banjir di mana-mana, gempa bumi terjadi hampir setiap waktu. Dan ini tidak akan pernah berhenti karena kita hidup di zaman yang selalu berubah. Tetapi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Alkitab mencatat serta memberikan pengertian kepada kita
tentang beberapa hal-hal yang tidak berubah di dalam hidup ini. Yang pertama, bahwa Alkitab mengatakan dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu ada firman Allah yang tidak pernah berubah. Dari kitab Perjanjian Kejadian sampai dengan kitab Wahyu, terus menerus kata firman Allah itu dikumandangkan. Ada ribuan kali kata Allah berfirman, Allah berfirman, Allah berfirman. Dalam kitab Kejadian pasal 1 ayatnya yang ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Di dalam kitab Wahyu pasal 22 ayat yang 20, penutup dari kitab suci kita, yang memberikan kesaksian tentang semua ini, berfirman, ya, aku akan datang segera. Ini adalah catatan tentang perkataan dan pernyataan Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada begitu banyak kebenaran firman Tuhan yang dinyatakan di dalam hidup manusia, yang sejak manusia jatuh di dalam dosa sampai hari ini tidak pernah berhenti. Karena firman Allah itu adalah firman yang hidup, firman yang juga memberikan kehidupan. Firman Allah adalah firman yang kekal, firman yang abadi. Oleh sebab itu firman Allah adalah firman yang memberikan daya tersendiri kepada saya dan saudara. Dia memberikan kekuatan kepada saya dan saudara. Dia memberikan kuasa kepada saya dan saudara. Dia juga mengingatkan saya dan saudara, menegur saya dan saudara. Dia juga memberikan penghiburan kepada saya dan saudara. Jadi seharusnya lah kita hidup dekat dengan firman Allah dan meyakininya. Karena dia tidak pernah berubah. Hidup kita berubah terus-menerus, karakter kita bisa berubah, sifat kita bisa berubah, alam ini berubah, tapi dia tidak pernah berubah. Firman-Nya tidak pernah berubah. Maka seyogyanya lah kehidupan saya dan saudara harus dekat kepada firman Allah yang tidak pernah berubah dan menguatkan, memberikan kekuatan, memberikan kita sukacita dan memberikan kita semangat untuk terus dapat melanjutkan kehidupan di tengah-tengah perubahan ini. Yang kedua, saudara yang terkasih, ada yang tidak berubah. Alkitab di dalam kitab Roma pasalnya yang ke-6 ayat 23 mencatat, upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah kematian. Oleh sebab itu sejak manusia jatuh di dalam dosa, kematian adalah sesuatu yang terus-menerus datang di dalam perjalanan hidup kita. Kematian tidak pernah berubah dari dulu sampai dengan hari ini. Berita tentang kematian ini sudah disampaikan sejak awal manusia pertama, Adam dan Hawa. Di dalam kitab Kejadian pasalnya yang kedua ayat 17, ketika Allah mengatakan kepada Adam dan Hawa, semua pohon di dalam taman ini boleh kamu makan buahnya, cuman yang satu jangan, pohon kehidupan. Jika engkau memakannya, maka pastilah, ingat kata-kata, pastilah engkau akan mati. Dan itu memang terjadi. Di dalam catatan kitab Kejadian pasalnya yang kelima, Alkitab membuat daftar panjang tentang orang-orang yang berumur panjang. Tetapi Alkitab mencatat satu kata di balik semua itu, lalu ia mati. Adam berumur 930 tahun, panjang sekali, tetapi catatan di belakangnya mengatakan lalu ia mati. Enos berumur 905 tahun, tetapi di belakangnya dicatat lalu ia mati. Metusalah berusia 969 dan di belakangnya dicatat lalu ia mati. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, kematian tidak pernah berubah sampai dengan hari ini. Bahkan
di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini sudah berapa banyak orang yang meninggal dunia. Di kota kita Banjarmasin ini sudah kurang lebih 300-an. Kalau kita konfirmasikan dengan waktunya yang hanya beberapa bulan, artinya hampir setiap hari ada orang yang meninggal karena COVID, belum lagi dengan penyakit-penyakit lain. Dan ini menunjukkan bahwa kematian tidak pernah berubah dan tidak bisa dihindari oleh siapapun juga. Saya dan saudara saat ini masih hidup, tetapi kita jangan lengah, kita jangan lupa bahwa satu saat pun kita pasti meninggalkan dunia ini, cepat atau lambat, karena kematian tidak pernah berubah. Saudara, yang ketiga, catatan Alkitab bahwa ada sesuatu yang tidak pernah berubah di dalam hidup ini. Yang kalau saya diizinkan saya akan bacakan kembali di dalam kitab Yohanes pasalnya yang ke-13 ayatnya pasal 3 ayatnya yang ke-16 tadi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam kitab Roma 6 ayatnya yang ke-23 mengatakan demikian. Satu catatan yang penting kita baca yang mengatakan upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah yaitu hidup yang kekal. Kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal. Dan ini menunjukkan bahwa saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kasih Tuhan itu adalah kasih yang terus-menerus terjadi sepanjang waktu, sepanjang zaman. Kasih Tuhan itu adalah kasih yang walau, bukan kasih yang kalau. Ketika Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada Adam dan Hawa dan mereka ditempatkan di taman yang begitu sempurna, Taman Eden, dan memberikan mereka sebuah larangan, sebuah hukuman. Kalau mereka makan buah pohon kehidupan mereka akan mati. Betul mereka akan mati, tetapi mereka tetap mendapatkan kasih karunia Tuhan. Tuhan tetap pelihara mereka. Tuhan tetap proteksi mereka. Tuhan tetap memberikan mereka berkat-berkat-Nya, pakaian yang luar biasa pada waktu itu. Bahkan pada waktu itulah Tuhan nyatakan sebagai satu simbol dari nubuat Tuhan tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus. Tuhan menumpahkan darah yang pertama kali melalui penyembelihan anak domba. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, inilah kasih yang teragung yang dinyatakan oleh Allah melalui Yesus Kristus, di mana kasih yang ditunjukkan, kasih yang diproklamasikan oleh Allah melalui Yesus Kristus adalah kasih yang menyelamatkan manusia. Kasih yang membawa dan memindahkan manusia dari dosa ke dalam terang-Nya yang ajaib. Dari kehancuran kepada satu kehidupan yang dijamin selama-lamanya di dalam surga Tuhan yang kekal. Kasih yang menebus manusia dengan cara yang sangat tidak berkeprimanusiaan, mati di atas kayu salib. Saya ketika membaca bagian ini, ketika firman Tuhan mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Mungkin kalau Bapak Ibu memiliki anak lebih dari satu, masih ada cadangan anak yang lain kalau satu meninggal. Kalau satu gagal, masih ada cadangan anak yang lain. Apalagi kalau anaknya sampai 12, seperti anaknya Yakub. Ya, seperti anaknya hamba-hamba Tuhan yang lain, nabi-nabi yang lain. Saya rasa pasti masih ada cadangan harapan-harapan yang lain. Tetapi bisa dibayangkan kalau cuma anak satu, lalu gagal,
maka ini akan memberikan beban yang begitu berat kepada orang tuanya. Dan saya alami itu. Anak saya cuma satu, perempuan. Ketika saya mulai didik dia, saya selalu tanamkan di dalam dirinya, kamu satu-satunya harapan papi, mami. Kamu satu-satu kebanggaan papi, mami. Kamu harus sekolah baik-baik, kuliah baik-baik, kerja baik-baik. Dan sampai di masa-masa yang akan datang, kamu bisa menikah dan lain-lain sebagainya. Saya tekankan, kalau kamu hancur, papi mami lebih hancur. Kalau kamu gagal, papi mami lebih lagi merasa gagal. Dan itu menjadikan kehancuran bagi kami berdua. Saya tidak bisa bayangkan ketika satu saat dia mengatakan dalam perjalanan, saya kepingin ketemu dengan Tuhan. Saya jelaskan kalau kepingin ketemu dengan Tuhan itu harus mati, nak. Dan dia bilang, iya saya mau mati supaya bisa ketemu dengan Tuhan. Saya hancur, saya bilang jangan sekarang. Jangan sekarang, karena papi mami hanya punya kamu saja. Ada sedikit ketidakrelaan di dalam diri saya ketika mendengarkan dia mau mati untuk bisa ketemu dengan Tuhan. Ada sedikit ketidaksanggupan di dalam diri saya. Saya bisa bayangkan kalau cuma punya anak satu, bagaimana hancurnya ketika harus merelakan satu anak ini untuk pergi dari sisi kehidupan kami. Tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, itulah kasih yang penuh dengan kerelaan. Kasih yang mau menyelamatkan manusia. Kasih yang memberikan anaknya satu-satunya tanpa memperhitungkan untung dan rugi, tanpa memperhitungkan nanti saya dengan siapa, nanti saya bagaimana. Tidak. Tetapi Allah memberikan anak satu-satunya ini karena ada kepentingan yang lebih besar yang dia harus dapatkan, yaitu ciptaannya sendiri, manusia, saya dan saudara. Rela mati untuk menebus, menyelamatkan saya dan saudara yang berdosa dan yang telah menjadi musuhnya, seperti yang dicatat di dalam kitab Roma pasal 5 ayatnya yang ke-10. Kasih Allah yang akbar ini adalah kasih yang juga merupakan yang menghidupkan. Karena kasih inilah dia membawa saya dan saudara supaya saya dan saudara satu saat memiliki hidup yang kekal. Dalam artian yang positif bahwa hidup yang kekal ini bersama-sama dengan dirinya. Tuhan Yesus berkata di dalam kitab Yohanes pasal 11 ayat 25. Dia katakan kepada orang-orang banyak, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah kasih yang agung, kasih terbesar yang dinyatakan Tuhan Yesus kepada saya dan saudara, bahwa dia ingin membawa saya dan saudara ke suatu tempat yang luar biasa, suatu tempat yang indah, suatu tempat yang imun, yang bebas dari COVID-19, dari tangisan, dari air mata, dari penderitaan dunia ini. Agar supaya kita boleh mengalami kebahagiaan yang abadi. Kasih yang akbar dan terbesar ini juga adalah kasih yang melayani. Saudara-saudara, saya ingat khotbah beberapa tahun yang lalu di tempat ini, bahwa Yesus itu juga seringkali disebut dengan doulos atau hamba di dalam catatan kitab Filipi. Agak menarik sekali saudara bahwa kata hamba untuk sebutan Rasul Paulus dan lain sebagainya itu adalah mereka yang disebut pelayan. Tetapi ketika kata hamba ini diperuntukkan untuk Tuhan Yesus, maknanya agak berbeda sedikit, agak bergeser sedikit, karena artinya orang yang melayani meja tuannya. Sementara semua tahu, kita tahu
bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Lalu kalau dia disebut dengan Tuhan, dan siapa Tuhan yang dilayani di atas meja? Maka pada waktu itu saudara-saudara, suka atau tidak suka, pemahaman ini memberikan sebuah petunjuk bahwa pada waktu dia melayani, dia menempatkan diri sebagai seorang hamba yang sebenar-benarnya, yang serendah-rendahnya. Bahkan catatan dalam kitab Filipi mengatakan, bahkan ia mati sampai mati di atas kayu salib. Karena pada waktu dia melayani, dia menempatkan dirinya begitu rendah sebagai seorang pelayan yang rela nyawanya pun juga diberikan untuk tuannya, saya dan saudara. Tidak ada pemimpin agama yang seperti ini. Tidak ada manusia yang seperti ini. Tidak ada pribadi yang seperti Yesus Kristus, yang begitu dahsyat kasih-Nya kepada manusia, kepada saya dan saudara di dalam perihal melayani. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan citra saya dan saudara ketika mengatakan kita adalah orang yang melayani? Bagaimana saya dan saudara menelisik diri sendiri ketika saya dan saudara menyebut saya ini adalah pelayan Tuhan, tetapi sering tersinggung, sering marah-marah, sering merasa dilecehkan sebagai pemimpin atau sebagai pribadi ketika kita melayani, sering tidak dianggap oleh orang-orang lain ketika kita melayani. Tetapi bagaimana kalau kita membandingkan sikap kita, pengalaman kita dengan pengalaman yang dialami oleh Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang melayani? Dia betul-betul melayani dengan kasih yang terbesar itu, tanpa melihat bahwa dirinya adalah Tuhan yang harus dilayani. Saudara, ada satu kata-kata bijak yang saya pernah baca, dan ini cukup penting untuk kita coba dalami dan simpan. Kata-kata bijak itu mengatakan, dari air kita belajar tentang ketenangan, dari batu kita belajar tentang kekuatan, dari tanah kita belajar tentang kehidupan, dari kupu-kupu kita belajar tentang merubah diri, dari padi kita belajar tentang rendah hati. Dan ditutup dengan kata-kata yang luar biasa, dari Allah kita belajar kasih sayang yang sempurna. Saudara, apakah kasih sayang, kasih yang terbesar seperti ini kita sudah alami? Dan ketika kita sudah mengalaminya, apakah kita juga pernah mentransferkan kasih ini kepada orang lain? Paling tidak kita memulainya dari rumah tangga kita, untuk menceritakan kepada anak-anak, kepada istri, kepada pembantu yang tinggal di dalam rumah kita tentang kasih yang begitu besar. Kasih yang walau dihina tetap mengasihi. Kasih yang walau disalib tetap mengatakan ampuni mereka. Kasih yang ditampar tetap memaafkan orang lain yang menamparnya. Apakah pernah kita sampaikan ini kepada keluarga kita masing-masing? Apakah pernah kita menganggap ini sesuatu yang agung dan berupaya sekuat mungkin untuk menceritakan kasih terbesar ini kepada orang lain? Saudara, sampai hari ini saya rasa dunia terus mengagungkan Ibu Teresa. Dunia sampai hari ini selalu ingat tentang kasih dan kebaikan Ibu Teresa yang melayani di Kalkuta, India. Dunia sampai hari ini menceritakan tentang kebaikan-kebaikan Ibu Teresa, dan selalu membuat perbandingan kasihnya ibu dengan kasih yang lain-lain, beda sekali. Tetapi apakah hari ini saya dan saudara menempatkan dia di atas Ibu Teresa, di atas manusia super lainnya di dunia ini? Apakah hari ini kita cuma punya konsep bahwa dia baik, dia penuh kasih, tetapi di dalam praktika hidup kita,
kita tidak pernah mendemonstrasikan kasih yang terbesar ini kepada keluarga kita, anak-anak kita, teman-teman kita, rekan sejawat kita, anggota keluarga jemaat Tuhan, atau kepada mereka yang sama sekali belum pernah mendengarkan tentang kasih yang terbesar yang dilakukan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Ini saatnya, ini waktunya bagi saya dan saudara untuk mulai belajar mempersiapkan diri menceritakan kasih Tuhan ini kepada orang lain. Inilah waktunya bagi saya dan saudara untuk mengambil sikap menjadi saksi Tuhan yang menceritakan tentang kasih terbesar di dalam Yesus Kristus kepada orang lain, supaya orang lain bisa hadir dalam menyembah dan memuliakan Tuhan, supaya mereka datang bersama-sama beramai-ramai untuk menceritakan kembali kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam ibadah-ibadah yang sudah dipersiapkan oleh seluruh gereja-gereja Tuhan. Dan semakin banyak orang yang datang menyembah, memuliakan Tuhan karena mereka sadar kebaikan Tuhan pun juga menyentuh hidup mereka masing-masing. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya kasih terbesar yang asalnya dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus melalui Yesus Kristus boleh kita ceritakan, kita sampaikan, kita saksikan kepada dunia yang membutuhkan kasih ini. Karena hari ini dunia dipenuhi dengan kebencian dan ketakutan, kengerian, kegelisahan. Tetapi ketika mereka akan mendengarkan kasih terbesar di dalam Yesus Kristus, yang penuh kuasa, yang penuh kekuatan, yang penuh penghiburan, yang penuh dengan pelayanan, mereka akan mengalami damai sejahtera yang tidak habis-habisnya. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian, memberkati saudara dan memberkati saya, memberkati keluarga kita masing-masing, dan memberkati pelayanan kita semuanya. Kita berdoa. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur jika pada saat ini kami bersama-sama boleh mendengarkan, merenungkan sebagian firman-Mu yang mengingatkan kasih terbesar di dalam Yesus Kristus yang telah merubah kami, memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang-Mu yang ajaib, dan memberikan kami harapan-harapan yang luar biasa, yaitu hidup kekal bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, apa yang kami terima dari kasih-Mu Tuhan adalah anugerah terbesar. Oleh sebab itu biarlah kami menghargai anugerah ini dan menceritakannya, menyampaikannya, mendemonstrasikannya di dalam hidup kami masing-masing, di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah pertemanan kami, pergaulan kami, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah tempat pekerjaan kami, dan di dalam pelayanan kami masing-masing, agar supaya akan makin banyak orang yang boleh mendengarkan tentang kasih terbesar di dalam Yesus Kristus yang menyelamatkan. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami, harapan kami, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih, saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Mari bersama dengan umat Tuhan dari segala abad dan tempat, dengan sepenuh hati kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kepada Tuhan Sang Sumber Berkat kita datang membawa persembahan kita. Hari ini kita akan memberikan 2 persembahan, persembahan untuk kas gereja dan persembahan diakonia. Persembahan untuk kas gereja dapat Bapak Ibu lakukan melalui transfer ke rekening BCA atau Danamon yang tercantum, atau dapat melalui scan kode QR yang tertera di layar. Untuk persembahan diakonia, Bapak Ibu bisa transfer ke rekening BCA tercantum atau juga melalui scan kode QR dengan bingkai berwarna orange yang tertera di layar. Informasi detail keterangan untuk persembahan juga tercantum dalam warta jemaat kita setiap minggunya. 2 Korintus 8 ayat 12 mengatakan, "Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu." Dari segala yang baik yang Allah berikan kepada kita, mari dengan sukacita kita mempersembahkan persembahan yang terbaik kepada Allah. Saudara, mari kita berdoa untuk persembahan yang telah terkumpul dan kita akan bersafaat bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh berterima kasih atas pemeliharaan-Mu kepada setiap kami. Saat ini kami mengumpulkan persembahan kami sebagai ucapan syukur kami dan bagian kami untuk mempedulikan akan saudara-saudara kami yang kekurangan melalui diakonia. Kiranya Tuhan menolong setiap anak Tuhan yang mengelola akan keuangan ini agar dapat diberikan hikmat untuk mempergunakannya demi pekerjaan Tuhan di gereja ini. Kiranya Engkau terus menolong dan memberkati akan usaha pekerjaan kami sehingga kami pun dapat menjadi saksi Tuhan di dalam menyatakan kasih Tuhan kepada sesama kami dan pelayanan di dalam gereja ini. Dalam syafaat kami ya Bapa, kami mendoakan setiap jemaat yang sedang mengalami sakit penyakit dan juga kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan beranugerah dan memberikan kekuatan serta kesabaran kepada setiap mereka yang dalam menghadapi sakit penyakit mereka. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Dan kepada setiap kami yang saat ini berada dalam kondisi tubuh yang sehat, Tuhan pun kiranya boleh menjaga kami terus dan memberikan hikmat kepada kami untuk bertanggung jawab menjaga tubuh kami secara khusus dalam masa pandemi seperti sekarang ini. Kepadamu juga kami menyerahkan saudara-saudari kami yang terdampak oleh karena situasi pandemi ini, terdampak di dalam hal usaha dan juga pekerjaan mereka.
Kiranya Tuhan menolong mereka yang terpaksa tidak dapat bekerja ataupun mengalami pengurangan jam kerja sehingga membuat mereka sangat terbatas pada saat ini. Demikian juga kepada setiap saudara kami yang usahanya menjadi sepi, menghadapi tantangan-tantangan akan usaha, tantangan akan kredit macet, dan juga hal-hal yang lain terdampak secara finansial dalam masa ini. Tuhan kiranya beranugerah menolong setiap kami. Biarlah hati kami selalu dilimpahi oleh hikmat Tuhan, sehingga kami dapat memilih untuk mengucap syukur dan terus berharap hanya kepada Tuhan saja. Kepada Tuhan Yesus yang telah mengajari kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan menikmati seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini, kita akan kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing, dan biarlah kita kembali sebagai saksi Tuhan di tengah-tengah keluarga kita. Oleh sebab itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pergilah ke dalam dunia dengan damai, milikilah keberanian, pertahankanlah apa yang baik, jangan lakukan yang jahat, hiburlah mereka yang tawar hati, kuatkanlah yang lemah, bantulah yang menderita, hormati semua orang, kasihi dan layani Tuhan, bersukacitalah dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Di penghujung ibadah kita pada hari ini, mari terus mengingat bahwa Allah kita yang Maha Kudus adalah pusat dari penyembahan kita, ibadah kita, dan hidup kita. Dialah satu-satunya yang layak menerima pujian dan hormat. Suci, 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 Allah Maha Kuasa. Saudara-saudara, ulanglah dan terimalah berkat daripada Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah kita telah selesai. Silakan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian mengambil waktu teduh. Setelah itu kita akan menyimak warta jemaat. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.